Film ini dimulai saat adanya pasukan khusus Amerika Serikat dan juga Rusia yang sedang menyusup ke sebuah tempat. Setelah membunuh beberapa penjaga di luar, mereka segera memasuki bangunan tersebut. Mereka saat itu berniat untuk menculik Jenderal Radek. Ia adalah seorang oposisi dan penjahat perang yang bertentangan dengan Presiden Rusia saat itu. Setelah keberhasilan misi tersebut, Presiden Rusia mengadakan sebuah jamuan bersama dengan Presiden Amerika Serikat atas keberhasilan misi tersebut. Setelahnya, Presiden pun dijadwalkan akan langsung segera kembali ke Amerika Serikat. Adegan berpindah saat adanya pemeriksaan pada Bandara Internasional di Moskow, tempat di mana Presiden Amerika Serikat akan berangkat. Keberangkatan Presiden juga akan ditemani oleh beberapa wartawan dari beberapa media yang bertujuan untuk meliput kegiatan Presiden selanjutnya. Namun mereka harus melalui berbagai pemeriksaan untuk memastikan mereka bersih dari tindakan kriminal. Setelahnya mereka akan ditemani oleh wakil sekretaris dari Presiden untuk dipandu di dalam pesawat. Segera setelahnya Presiden pun tiba di bandara dan segera menaiki pesawat kepresidenan yang dikenal dengan nama Air Force One. Selain membawa beberapa staf ke Rusia, Presiden juga membawa istri dan juga anaknya. Dan segera setelahnya pesawat ini pun lepas landas. Pria ini bernama Gibbs, salah satu dari pengawal presiden. Tiba-tiba saja ia membunuh para pengawal presiden lainnya, dan setelahnya ia masuk ke dalam ruangan tempat penyimpanan senjata di dalam pesawat tersebut. Ia kemudian segera melemparkan granat asap yang tentu saja menimbulkan kepanikan di dalam pesawat. Dan para wartawan yang melihat asap tersebut segera bergerak dan mengambil senjata, dan ya bisa ditebak bahwa mereka adalah para penyusup di dalam pesawat ini. Segera setelahnya mereka mulai menembaki para pengawal presiden yang sama sekali tidak bersiap bahwa akan adanya serangan. Setelahnya mereka mulai menyandra beberapa staf kepresidenan di dalam pesawat tersebut dan mulai berusaha untuk menangkap presiden. Para pilot pesawat kemudian segera menghubungi pihak militer Amerika Serikat yang sedang berada di Jerman untuk meminta bantuan udara sekaligus untuk melakukan pendaratan darurat di salah satu bandara di negara tersebut. Para pengawal yang ada di dekat presiden kemudian segera melakukan penyelamatan darurat dan membawa presiden ke dalam kapsul penyelamat. Dan kemudian kapsul ini akan segera dilepaskan. Mengetahui bahwa pesawat ini akan segera mendarat, para teroris ini segera menuju ke ruang kokpit pesawat. Mereka membobol pintu ruang tersebut dan memaksa pilot untuk membatalkan pendaratan tersebut. Karena menolak, mereka kemudian membunuh kedua pilot tersebut dan segera mengambil kendali ruang kokpit pesawat. Mereka kemudian berusaha untuk menerbangkan kembali pesawat tersebut. Dan ya, mereka akhirnya berhasil. Dan wanita ini adalah wakil presiden Amerika Serikat saat itu yang sedang bersama dengan beberapa para petinggi negara. Mereka akhirnya mengetahui bahwa para wartawan yang ikut bersama dengan presiden saat itu ternyata menggunakan identitas palsu dan ada yang berkhianat di dalam pesawat tersebut. Adegan berpindah di mana para tim penyelamat yang datang untuk memeriksa kapsul presiden yang telah berhasil mendarat. Dan setelah memeriksa ternyata tidak ada seorang pun di dalam kapsul tersebut. Dan ternyata sang presiden tidak meninggalkan pesawat dan sedang bersembunyi. Hal ini karena ia tak ingin meninggalkan keluarganya yang sedang ditahan saat itu. Setelah itu, pihak teroris segera menghubungi wakil presiden untuk meminta tebusan atas keluarga presiden dan juga beberapa petinggi negara yang sedang ditawan. Mereka meminta untuk segera membebaskan Jenderal Radek. Jenderal tersebut telah berhasil ditangkap saat di awal film sebelumnya.
Jika tidak membebaskan Jenderal Radek, maka mereka akan membunuh satu orang sandera setiap 30 menit. Selain itu, wakil presiden akhirnya menerima kabar bahwa sang presiden ternyata tidak ditemukan di dalam kapsul penyelamat. Dan mereka kemudian terus berdebat apakah akan melepaskan Jenderal Radek, karena jika ia dilepaskan maka akan menimbulkan peperangan di wilayah Asia Tengah. Sementara itu, presiden yang berada di dalam pesawat terus mengendap-ngendap sambil bersembunyi untuk mencari istri dan juga putrinya. Dan ia juga bahkan berhasil melumpuhkan 2 orang teroris saat itu. Mendengar adanya tembakan, anggota teroris yang lainnya segera berlari untuk memeriksa. Namun mereka tak berhasil menemukan keberadaan sang presiden. Mereka kemudian segera memanggil istri dan putri presiden, serta penasihat keamanan negara. Dan kemudian saja wakil presiden menelponnya dan memberitahukan bahwa pembebasan Jenderal Radek masih perlu waktu. Tak puas dengan jawaban tersebut, ia kemudian membunuh penasihat negara dan kemudian membawa istri dan anak presiden untuk pergi ke ruang kokpit pesawat. Sementara itu, presiden yang sedang berada di ruang bagasi pesawat akhirnya menemukan sebuah telepon genggam saat itu. Ia kemudian menghubungi operator jaringan telepon tersebut dan menyuruhnya untuk menyambungkannya ke Gedung Putih. Sementara itu, seorang teroris akhirnya berhasil menemukan dirinya. Namun telepon tersebut berhasil ia sembunyikan di saku jasnya, sehingga ketika ia berbicara, ia masih bisa didengar oleh pihak dari Gedung Putih. Dan saat itu presiden tiba-tiba menyerangnya, dan pertarungan mereka tentu saja juga didengar oleh pihak Gedung Putih. Setelahnya presiden meminta wakilnya untuk tetap tidak membebaskan Jenderal Radek. Mengetahui bahwa ada seseorang yang membunuh kawan-kawannya, ia kemudian segera memanggil wakil sekretaris negara dan memaksa presiden untuk segera menunjukkan dirinya. Jika tidak, wakil sekretaris presiden tersebut akan dibunuh. Namun saat itu presiden tidak mengikuti kemauan mereka, dan akhirnya mereka pun membunuh wanita dengan rambut pirang tersebut. Dan ya, pihak teroris tidak mengetahui bahwa orang yang membunuh teman-temannya adalah sang presiden. Mereka hanya mengira bahwa hal tersebut dilakukan oleh salah satu pasukan pengawal presiden. Presiden kemudian berpikir untuk bisa membuat pesawat ini kehilangan bahan bakar agar dapat segera mendarat. Dengan bantuan teknisi pesawat yang ia hubungi, ia dipandu untuk memutuskan kabel-kabel tersebut agar dapat membuat pesawat ini membuang sebagian besar bahan bakar. Para teroris yang mengetahui hal tersebut segera pergi untuk mengecek masalah ini. Sementara presiden terus diam-diam untuk mencari keberadaan Sandra dan juga keluarganya. Setelahnya, ia juga berhasil menyandra salah satu teroris tersebut. Karena kekurangan bahan bakar, pihak teroris meminta kepada wakil presiden untuk menyediakan pesawat yang akan mengisi bahan bakar mereka. Karena dalam film ini, pesawat kepresidenan diceritakan dapat melakukan pengisian bahan bakar di udara. Jika tidak menuruti kemauan mereka, maka setiap 1 menit akan ada sandera yang dibunuh. Dan akhirnya wakil presiden pun menuruti permintaan mereka. Sementara itu, presiden akhirnya berhasil masuk ke ruangan para sandera. Dan jika kalian ingat, pria yang menjadi pengawal presiden ini adalah orang yang telah berkhianat sebelumnya. Ia memberikan jalan masuk ke ruang senjata di dalam pesawat. Dan sepertinya mereka belum mengetahui bahwa ia adalah sang pengkhianat. Dan sementara itu, presiden berencana untuk menyelamatkan para sandera dengan menggunakan parasut emergensi saat pengisian bahan bakar dilakukan. Setelah beberapa saat, pesawat pengisian bahan bakar pun datang dan mulai melakukan pengisian bahan bakar pada pesawat tersebut. Sementara itu, presiden sedang melakukan rencana untuk membebaskan para sandera lainnya. Namun tentu saja hal yang dilakukan olehnya berhasil diketahui, dan kemudian salah satu dari mereka segera menuju ke dek bagian bawah. Sementara itu, pihak teroris yang berada di kokpit pesawat tiba-tiba menaikkan ketinggian pesawat tersebut untuk mencegah kaburnya para sandera. Hal ini menyebabkan tabung pada pesawat yang mengisi bahan bakar menjadi rusak dan akhirnya meledak. Dan akhirnya presiden dan beberapa orang lainnya tak sempat kabur saat itu. Akhirnya presiden dibawa untuk bertemu dengan anak dan istrinya, bersama dengan 3 orang lainnya yang memang dari awal berniat untuk menemani presiden untuk mencari keluarganya.
Setelahnya mereka meminta sang presiden untuk menelpon presiden Rusia untuk segera membebaskan Jenderal Radek. Namun saat itu presiden tetap menolak hal tersebut. Hingga akhirnya mereka menggunakan putrinya untuk mengancam sang presiden. Segera setelahnya presiden Rusia pun menerima panggilan dari presiden Amerika Serikat. Setelah itu pihak Gedung Putih juga menerima kabar tersebut. Mereka kemudian memaksa wakil presiden untuk menyetujui sebuah surat dari kabinet yang mana akan mencopot jabatan dari presiden sehingga pembebasan Radek bisa dibatalkan. Hal ini karena prinsip Amerika Serikat yang tidak mau bernegosiasi dengan teroris, apalagi mengetahui bahwa presiden melakukannya sebagai seorang ayah, yaitu untuk menyelamatkan putrinya. Namun saat itu wakil presiden tetap bersikukuh untuk menolak permintaan tersebut dan akhirnya pembebasan Jenderal Radek dilakukan. Setelah mendapat kabar tersebut, pihak teroris mengingkari janji mereka yang akan membebaskan presiden beserta keluarganya. Mereka bahkan mengarahkan pesawat ini untuk terbang ke Kazakhstan, yang merupakan wilayah dari Jenderal Radek. Dan saat itu pula presiden yang berhasil mengambil pecahan sebuah kaca berhasil melepaskan ikatan di tangannya. Karena istrinya terjatuh di bawah tangga bersama teroris, presiden pun segera melakukan pencarian di bawah dek pesawat. Sang teroris pun kemudian berniat untuk melarikan diri menggunakan parasut. Namun tiba-tiba saja dan ya akhirnya ia pun terbunuh. Dan setelah itu presiden segera menghubungi presiden Rusia untuk segera membatalkan pembebasan Jenderal Radek, dan mereka akhirnya berhasil membunuhnya. Dan akhirnya presiden dipandu dengan pilot berhasil mengontrol pesawat tersebut. Sementara itu tidak diketahui apa sebenarnya yang dilakukan oleh pengkhianat yang satu ini setelah semua komplotannya terbunuh. Sementara itu pesawat ini yang sebelumnya diarahkan ke wilayah kekuasaan Radek di Kazakhstan kedatangan serangan dari jet tempur musuh. Bahkan salah satu dari jet tempur yang mengawal pesawat Air Force One harus mengorbankan dirinya untuk menahan rudal musuh demi menyelamatkan presiden. Dan saat itu pesawat ini mengalami kerusakan pada bagian sayap yang memungkinkan mereka untuk tidak bisa mendarat. Akhirnya pihak Gedung Putih mengirimkan pesawat penyelamat untuk membawa presiden dan yang lainnya. Para penyelamat yang datang menghubungkan kedua pesawat tersebut melalui sebuah tali baja dan kemudian melakukan penyelamatan. Dan ya akhirnya si pengkhianat ini bertindak. Namun presiden berhasil menghentikannya. Sementara itu Air Force One akhirnya terjatuh di laut lepas. Sementara presiden akhirnya berhasil diselamatkan. Dan ya akhirnya semua masalah ini pun berakhir. Seperti yang diketahui bahwa banyak adegannya yang tidak bisa ditampilkan untuk menghindari copyright, dan tentu saja ini adalah beberapa aturan dari YouTube. So yeah, thank you guys and hope you enjoy it. See you.